bila orang kurang hormat sama guru, berimbas ilmu mah dapat pinter tapi berkah kurang. Banyak di sekolah-sekolah tuh kayak begitu, pada pinter-pinter jadi sarjana, jadi ini, akhirnya bingung. Penyebab utamanya kurang hormat sama gurunya dia. Jadi kalau kita pengen dapat barokatul ilmi, barokah ilmu, kuncinya adalah harus ta'zim kepada guru. Kalau pengen ilmunya cepat manfaat, maka tidak ada cara kecuali harus ta'zim kepada guru. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Wa kana syekhul Islam Syamsul A'immah Al-Khulwani, dan adalah Syekhul Islam namanya Syamsul A'immah Al-Khulwani, yang bangsa Khulwani, qad kharaja min Bukhara, yaitu sungguh keluar oleh beliau dari kota Bukhara di Uzbekistan, kampungnya Imam Bukhari. Allah kasih rezeki luas kita bisa ziarah ke para salaf. Wasakana fi ba'dil qura, dan beliau berdiam, yakni tinggal pada sebagian perkampungan. Ayaman, pada beberapa hari, bihadisatin waqa'at, dengan satu kejadian yang terjadi oleh hadisah. Artinya ada satu urusan di mana Syekhul Islam Syamsul A'immah keluar dari kampungnya menuju satu daerah yang beliau punya urusan di situ. Wa qad zarathu talamiduhu, dan sungguh berziarah pada Syamsul A'immah oleh murid-muridnya. Ghaira Syekhil Islam Al-Qadhi Abi Bakar Az-Zinji, kecuali selain Syekhul Islam Qadhi Abu Bakar Az-Zinji. Jadi ketika Syekh Syamsul A'immah berziarah, berkunjung dalam satu acara di satu daerah, semua murid-muridnya daripada Syamsul A'immah pada datang, nyambut, nyamperin, maranin, nemuin. Cuman satu yang kagak nemuin, Kiai Abu Bakar Az-Zinji. Ini nggak nemuin kiai ini. Faqala lahu hina laqiyahu, maka berkata oleh Syamsul A'immah kepada Abu Bakar ketika berjumpa oleh Syamsul A'immah akan Abu Bakar, lima dalam tazurni, mengapa tidak berziarah oleh kamu akan daku? Faqala, maka berkata oleh Abu Bakar, kuntu mas'ulan bi khidmati al-walidata, adalah aku yaitu sibuk dengan berkhidmatnya aku pada atau akan ibu, orang tua. Dia bilang, kata dia, ketika ditanya gurunya, kata gurunya, ngapain enggak nyamperin saya, enggak kayak yang lain, ada apa begitu? Dijawab, saya lagi sibuk bantu ibu begitu. Sedang ibu itu
adalah orang yang ngelahirin kita dari alam arwah, alam langit ke alam dunia. Sementara guru yang naikin kita dari alam dunia ke alam langit. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu sebab guru Allah angkat derajat kita. Jadi ada kiai lebih memilih orang tua dibanding ketemu guru. Begitu. Qala, maka berkata oleh Syamsul A'immah, turzaqul umrah wala turzaqu raunaqad darsi. Diberikan rezeki olehmu akan panjang umur dan tidak diberikan rezeki olehmu akan kemanisan mengaji. Ketika muridnya nggak ketemu guru, sang guru itu kecewa kepadanya, maka kata guru, dengan kamu memilih khidmat orang tua maka umurmu berkah, tapi ilmumu kurang berkah. Begitu, kurang. Ketika guru menyampaikan itu kepada Qadhi Abu Bakar Az-Zinji, kan Qadhi ini jadi hakim, kiai. Wa kana kadzalika, dan adalah oleh keadaan seperti itu. Fa innahu kana aksaru awqatihi fil Qur'an wa lam yantadim lahu darsa. Maka sesungguhnya ada oleh kebanyakan waktu-waktunya Abu Bakar yaitu di kampung dan tidak teratur baginya akan pengajian. Apa yang diomong guru benar, orangnya mau pintar Abu Bakar Az-Zinji, tapi berkutat di situ saja, ilmunya kurang barakah sebab kurang hormat sama guru. Faman ta'adza minhu ustaduhu yuhramu barakatal ilmi wala yuntafa'u bihi illa qalilan. Maka barang siapa tersakiti darinya oleh gurunya, maka dihampakan ia akan keberkahan ilmu dan tidak diambil manfaat dengannya kecuali sedikit. Jadi Sayyidi Syekh Arsuddin Ahmad ini di dalam Al-Manqulat, sebelum menerangkan tentang bagaimana pemikiran-pemikiran orang belakangan dan beliau menjawab pemikiran yang keliru itu, mengawali kitabnya dengan pentingnya mendapatkan ilmu dan pentingnya mendapatkan keberkahan ilmu, dan tidak bisa diraih ilmu itu kecuali dengan mencintai ilmu sendiri dan mencintai ahli ilmu, terlebih khusus menghormati gurunya. Begitu. Dari beberapa paparan itu, pertemuan ini menjelaskan kasus, meski kasus tidak bisa dijadikan indikasi, tapi bisa dijadikan pertimbangan. Begitu. Dulu ada ulama besar namanya Syamsul A'immah, bergelar Syekhul Islam, guru besar Islam, rujukan banyak ulama madhab Hanafi di Bukhara di zamannya. Karena pengarang kitab kutipan ini adalah orang bermadhab Hanafi, tentu tokoh-tokoh yang diangkat tokoh bermadhab Hanafi. Satu kasus
di mana seorang ulama besar Syekh Syamsul A'immah berkunjung ke berbagai wilayah. Ketika datang ke satu daerah, semua muridnya nyamperin. Begitu, temu kangen alumni namanya. Begitu, cuman ada satu murid namanya Abu Bakar Az-Zinji, Syekhul Islam juga, ulama besar gitu. Dia yang gak datang. Satu kesempatan ketemulah guru dan murid. Si guru bertanya, saat saya datang ke kampung anu yang gak jauh dari kampung Anda, kok Anda gak datang? Kenapa? Begitu. Enggak mumpung ketemu guru begitu. Maranin mau jauh, kudu naik pesawat, kudu ini, kudu itu, begitu. Kayak Habibana Umar bin Hafid begitu, kan datang ke Indonesia, banyak murid-murid ya kan yang datang begitu kan. Kalau harus ke Yaman kan mahal ya, begitu. Jadi ini begitu kasus nih. Syekhul Islam Syamsul A'immah datang ke satu daerah, lalu ditanya si murid, kenapa kamu enggak sowan, enggak datang? Gitu. Dia jawab, maaf guru, saya sibuk lagi bantuin mamake. Dari Tegal kayaknya ini. Embok ya panggilnya. Di Tegal apa panggil ibu? Oh, mamake. Iya, tinggal di Tegal kayaknya. Begitu. Mana tuh Tegalnya, Leh? Apa? Pesarean. Pesarean. Ditanya, ngapa nggak datang? Dia jawab, saya sibuk bantuin ibu, orang tua. Kata kiai, jawab, mementingkan orang tua sama guru bagus juga, cuman kalau begitu bakal diberi sama Allah umur panjang berkat bantu ibu. Bantuin ibu itu manfaatnya diberikan oleh Allah umur panjang. Bantuin apakah yang ibu mau. Namun kurang bantuin guru itu adalah enggak diberikan kemanisan mengaji. Jadi enggak tertib mengajinya, enggak tertib. Jadi majelisnya acak-acakan, bubar begitu, enggak enak ngedaresnya, enggak kuat ilmunya begitu. Kata Syekh Syamsul A'immah, kata Imam Zarnuji kutipan ini, dan itu enggak meleset kalamnya Syamsul A'immah itu, sebab Qadhi Abu Bakar waktunya habis di kampung begitu ngurusin peradilan yang ada, namun ilmunya banyak, nggak bisa untuk mengaji, nggak enak untuk mengaji. Jadi ilmunya banyak tapi tidak diambil manfaat. Sebab ilmu hilang tuh ada dua. Ada emang kagak ngerti sama sekali, mengaji nggak dapet ilmu. Yang kedua, berkahnya ilmu hilang. Pinter mau pinter, akhirnya nyalahin mulu. Begitu.
Karena itu kata Imam Zarnuji, siapa orang yang gurunya merasa terganggu, tersakiti, begitu, maka akan menjadi hampa keberkahan ilmu, kurang diambil manfaat kecuali sedikit. Yang terjadi begitu, yang terjadi. Jadi jangan yang kayak begitu. Tentu Syekh Samsul A'imah ini ada pertemuan dengan para murid-muridnya begitu, sehingga merasa terganggu beliau begitu. Akhirnya bila orang kurang hormat sama guru, berimbas ilmu mah dapat pinter tapi berkah kurang. Banyak di sekolah-sekolah tuh kayak begitu. Orang sekolah tuh pada pinter-pinter, jadi sarjana, jadi ini. Akhirnya bingung. Penyebab utamanya kurang hormat sama gurunya dia. Dan ini nih yang hilang kebanyakan. Jadi kalau kita pengen dapat barokatul ilmi, barokah ilmu, kuncinya adalah harus ta'zim kepada guru. Kalau pengen ilmunya cepat manfaat, maka tidak ada cara kecuali harus ta'zim kepada gurunya. Betapa ada kasus kayak begini yang kita ikut prihatin bila itu terjadi dalam kehidupan kita. Maka betapa pentingnya ta'zim kepada ulama, betapa pentingnya ta'zim kepada guru, gitu, kepada orang-orang soleh, sebab keberkahan itu adanya di mereka. Pinter itu dari hasil belajar kita, tapi berkah adanya dari mereka. Enggak bisa begitu. Fayambagi li talibil ilmi an la ya'khudal kitaba illa bi taharatin. Maka siogianya bagi orang yang menuntut ilmu oleh bahwa tidak memegang ia akan kitab kecuali dengan bersuci. Artinya di antara supaya kita cepat dapat ilmu namanya futuh. Waktul buyuta min abwabiha. Datangilah rumah itu lewat pintunya. Kalau datang rumah lewat jendela akan dituduh maling, begitu. Maka ilmu supaya tidak dituduh maling yang akhirnya kurang dimuliakan karena maling, maka ilmu harus kita datangi lewat pintu-pintunya. Supaya ilmu itu gampang didapat, maka harus ada penghormatan kepada ilmu, sekecil apapun ilmu itu. Di antara cara supaya orang cepat pintar, diberi futuh oleh Allah, kata yai kita, bagi penuntut ilmu, adabnya kepada ilmu supaya ilmu itu nempel dan nurut adanya, maka alla ya'khudal kitaba illa bitaharah. Maka ngambil kitab, bawa kitab, ngaji kitab itu kudu punya wudu. Sebab al ilmu nur, al wudu'u nurun. Maka bila nur ketemu nur, maka nurun fauqa nur, nurun fauqa nur, cahaya di atas cahaya. Maka kalau ngaji, ngadaras, punya wudu,
itu lebih gampang dapetin ilmu. Jangan nggak wudu, bangun tidur langsung ngaji aja, wudu dulu biar dapet cahaya, gampang nempelnya, jadi selaras aksesnya. Jangan ngederes nggak punya wudu, punya wudu, ngaji punya wudu, bawa kitab punya wudu tuh lebih gampang. Naik angkot aja, kalau punya wudu ada nenek mau dekat, terus nenek punya wudu, nenek masalahnya, begitu. Punya wudu itu bagus, akan mencepatkan daya nalar. Tugas dokter nih, bagaimana motorik itu bisa jalan dengan punya wudu. Teliti, jadi profesor. Agama telah menyampaikan, bukan Quran saja. Quran udah pasti itu hukum, pegangnya kudu punya wudu. Wong Allahnya udah bilang la yamassuhu illal mutahharun. Begitu, jangan menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci punya wudu. Bukan kecuali malaikat yang suci, kurang ajar, berarti ada malaikat yang najis. Mana begitu. Bukan juga maknanya Quran yang di langit. Ya Allah, itu nggak usah disuruh juga susah, kita suruh megangnya. Ini Quran kita ini kudu punya wudu, ini hukum. Ilmu itu pakai adab. Maka adab ilmu bagi penuntut ilmu, kalau pengen cepat hasil ilmu, jangan megang kitab kecuali punya wudu. Itu kitab kalamnya ulama. Bagaimana dia memegang kalamnya Allah? Begitu. Kitab apa saja, kitab nahwu, kitab sharaf, fiqih, apalagi kitab hadis. Imam Bukhari mau nulis hadis aja di Sahih Bukharinya itu sholat dulu 2 rakaat. Iya tentu punya wudu, bukan wudu doang, sholat 2 rakaat baru ditulis wudu sholat 2 rakaat. Maka Sahih Bukhari diterima oleh banyak kalangan menjadi ashahul kutub, hadis yang paling sahih, menjadi rujukan hukum ba'dal Quran. Sudah Quran, kalau mau nyari tafsirnya Quran dari Rasulullah, hadis-hadis Nabi, Bukhari ranking pertama. Bukhari. Kenapa? Adabnya Imam Bukhari sama Al-Quran, sama hadis Nabi luar biasa. Pakai wudu dulu, pakai sholat baru nulis, pakai wudu baru sholat baru nulis, begitu baru nulis, begitu. Itu menulis skripsi sambil main game online lagi. Ya Allah, yang enggak aja, yang benar kita. Ini aturan biar bagus. Ini contoh. Wa kana Syekhul Imam Syamsul A'im Al-Khulwani yaqulu, dan adalah Syekhul Imam Syamsul A'im Al-Khulwani yang tadi itu yaqulu, yaitu mengatakan, inna maniltu hadal ilma bita'zim, sesungguhnya mendapatkan oleh aku akan ini ilmu dengan pengagungan, penghormatan. Mana di antara penghormatannya? Fa inni ma akhadtul kitaba illa bi taharati, maka sungguhnya aku, yaitu tidak memegang, mengambil oleh aku akan kitab kecuali dengan bersuci, yakni punya wudu. Dari mana Pak Kiai bisa pintar? Dijawab oleh Imam Al-Khulwani, saya itu kalau mau ngambil kitab, mau ngaji, selalu punya wudu, begitu, sampai kayak begitu. Wa
Wa inna Syekhul Imam Syamsal A'imah As-Sarkhasi kana mabtunan, dan sesungguhnya Syekh Al-Imam Syamsul A'imah Sarkhasi yaitu ada oleh beliau mabtunan, yaitu sakit perut, bahasa kitanya mencret, perutnya bermasalah. Wa kana yukarrirul kitaba fi lailatin, dan adalah beliau itu selalu yaitu mengulang-ulang iakan kitab pada malamnya. Jadi setiap malam ngederes mulu, ngederes mulu, begitu tiap malam ngederes kitab yang dia demenin, begitu lah sarah, begitu yang dia demenin sarah sehat, begitu ada sarah Azhari, begitu. Ini dia demen ngederes kitab, tapi kondisinya lagi kurang enak badan, perutnya bermasalah, mencret. Dengan sendirinya orang mencret itu mondar mandir kamar mandi, ya ke WC, begitu, cebok, artinya kentut, mumpama gitu, begitu. Fatawaddu'a fi tilkal lailati sab'a asyrata maratan, maka berwudu beliau Imam Sarkhasi ini pada itu malam dengan 17 kali. Kenapa sampai 17 kali? Karena 17 kali buang hajat. Setiap ke kamar kecil wudu. Jadi wudu malam itu aja 17. Kenapa? Li'annahu kana la yukarriru illa bitaharatin. Karena bahwa beliau itu yaitu ada oleh beliau, yaitu tidak mengulang-ulang beliau yakni akan kitab illa bitaharati, kecuali dengan berwudu, bersuci. Tuh begitu. Karena ngalamin begitu, sampai wudu berkali-kali. Begitu. Mungkin gara-gara muridnya ngasih ubi Cilembu 7.000 sekilo. Jadi begitu sama telur asin, kentut mulu perutnya. Atau makannya adalah kol. Kol itu gas, jadi perutnya banyak gasnya. Kalau sering makan kol, maka sering buang angin, begitu, kayak begitu, buang angin 17 kali, tidak berhenti. Udahlah jamak, enggak, maka menjadi ulama besar berkat punya wudu. Tuh hormat sama kitab, akhirnya ilmunya nempel, hormat. Ini kan luar biasa. Adat kebiasaan orang-orang soleh tempo dulu, takzimnya sama ilmu amat sangat luar biasa. Megang buku punya wudu, yang jarang belakangan ini dikerjakan orang. Begitu, wudu dulu, begitu, wudu. Kenapa begitu? Jadi pintar. Li'annal ilma nurun. Karena bahwa ilmu itu cahaya. Wal wudu'u nurun. Dan wudu itu yaitu cahaya. Fayazdadu nurul ilmi binuril wudu. Maka bertambah-tambah oleh cahaya ilmu dengan cahaya wudu. Gampang ngajinya. Jadi pintar tuh yang kayak begitu tuh, jadi pintar ngaji gitu, punya wudu. Jangan nggak punya wudu, rugi wudu.
Wa minat ta'zimil wajibi alla yamuddar rijlu ilal kitab, dan setengah daripada ta'zim yang wajib itu bahwa tidak membelonjorkan talibul ilmi ar-rijla gitu ya, akan kaki, alla yamuddar rijla, tidak membelonjor namanya ya, dipanjangin gitu, belonjoran oleh talibul ilmi ar-rijla akan kaki ilal kitab, ke kita. Kakinya jangan disodorin ke kita, kakinya kurang bagus, begitu, kurang bagus, itu namanya kurang ta'zim. Jadi kitab tuh jangan kakinya selonjoran kena kitab. Kitabnya harus lebih tinggi, maka pakai lekar biar kakinya sama kitab tinggian kitab, begitu. Kecuali darurat, emang kagak ada lekarnya, mau bagaimana, lekar nggak ada. Kalau kitabnya dipegangin nulisnya susah, ditaruh di bawah nggak apa-apa. Tapi itu bagian daripada ta'zim. Kaki jangan belonjor ke kitab, jangan. Wa an yadu'a kutubat tafsir fawqa sairil kitab ta'ziman, dan bahwa meletakkan ia akan kitab-kitab tafsir di atas seluruh kitab sebagai penghormatan. Sampai di antara cara dapat ilmu, ta'zim sama ilmu itu di dalam membuat sebuah perpustakaan, meletakkan kitab tafsir yang paling atas Quran. Quran jangan ditindihin sama Riyadul Badi'ah, karena Quran lebih tinggi. Habis Quran baru tafsir, habis tafsir baru kitab-kitab yang lain. Nyusun aja begitu, nyusun. Itu mah Riyad ditindihin komik lagi, ya Allah, komik doyok, ya Allah, ini ilmunya doyok. Jangan, dia kitab di atas itu begitu. Sampai tuh ulama ta'zimnya ma ilmu kayak begitu, supaya Allah beri gampang dapetin ilmu, penghormatan. Sampai kitab tafsir di atas dari kitab-kitab yang lain, karena ini hubungannya sama Allah, kalam Allah. Tentu yang di atasnya lagi Quran. Jadi Quran di atas, kalimat rak-rak, Quran tafsir begitu, adab begitu, kayak begitu. Di dalam tata aja udah ditata kitab itu, biar mudah juga begitu ngambilnya. Kecuali emang lagi dideres babnya lain, ini berbicara penataan saja, itu seperti itu, penataan begitu. Lah kalau ditaskan susah, mau ngaji tafsir juga, fikih juga ini. Nah, tafsir di atas kan kudu dipegang, enggak begitu. Dalam penataannya itu adalah tafsir di atas kitab-kitab yang lain. Wala yadha'a 'alal kitabi syai'an akhara, dan tidak meletakkan oleh seseorang di atas kitab bahkan sesuatu yang lain. Kitab tuh jangan sampai ditindihin yang lain kecuali hajat. Emang kipas anginnya gede, kitab lari-lari mulu begitu, maka diganjel ame buku sama pulpen
atau dijepit sama apa, itu tidak ada unsur tidak hormat. Jadi di kitab tuh jangan ditaruhin apa-apa begitu. Itu mah duit aja diselipin di kitab begitu, takut nggak ketemu tuyul, orang menuduh bininya tuyul kayak begini begitu. Ada bener ini begitu. Ini bini itu kata dia, janganlah nyari bini yang pinter nyari duit. Emang apa? Itu duit udah diselipin di kitab, ketemu aja. Saking pinternya nyari duit, udah diselipin di pici hitam, dibuka juga begitu. Saking apanya? Pinternya nyari duit, di mana aja ketemu gitu. Nah ini pinter katanya begitu. Jadi kitab tuh jangan ditindihin apa aja. Itu termasuk adab. Aimin qolamin, daripada kolam, pulpen, wa mihbarotin, dan tempat tinta, wa ghairi, dan selain handphone jangan, kecuali ya karena hajat. Ya, kena angin terus ya diganjel dah sama yang berat biar enggak apa-apa. Itu begitu. Ini yang jarang. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimu syuraka wa man yata'allamu minhu. Setengah daripada mengagungkan ilmu yaitu mengagungkan teman-teman. Wa man yata'allamu minhu, dan orang yang belajar oleh orang daripada dirinya. Di antara hormat ama ilmu adalah hormat ama teman, sesama teman ngaji. Gitu kita harus hormat ke temannya. Coba pinjam catatanmu, saya kemarin ngaji. Makanya ngaji jadi orang mau, jangan bolos mulu begitu. Emang ada ya kayak begitu? Saya curiga ini nyengirnya kenceng banget ini begitu. Jangan, kita harus takdim juga sama-sama teman ngaji, begitu. Teman ngaji, teman yang bolos juga ngerti juga. Udah ngopi belum? Tuh ben lu rada baik nih. Ya kagak lah, jangan curiga. Ya udah ngopi, pinjam catatan. Ya Allah, ini takdim juga dia sama teman-temannya. Ya kayak begitu dah, takdim begitu. Jadi amat teman-teman, sebab teman ini bikin pintar. Orang tuh kalau pengen cepat pintar secara jujur, bukan kiai. Kiai mah cuman berikan foto. Talaki itu lebih gampang membuka foto. Tapi yang bikin pintar tuh teman. Jangan sungkan ngaji sama temen, jangan sungkan ngajarin temen. Itu paling cepat minterin kita, paling cepat. Ajarin aja temen, ya lo ngaji, ayah begitu. Nih saya udah ngaji kitab ini, ya kamu ikut ngaji juga. Sebab apa? Begini logikanya, gabah pengen jadi beras masih ada kulitnya. Bagaimana supaya kulit ini dinding penghalang daripada biji beras itu hilang? Maka ada dua cara. Cara pertama, satu biji ditumbuk, dilesung ya, buat tumbuk padi. Satu biji ditumbuk, itu hancur. Ntar satu biji ditumbuk hancur. Kenapa itu yang kulitnya jadi lepas itu? Bukan karena ditumbuk, bukan. Tapi karena gesekan temennya gabah dengan temennya gabah. Dari gesekan itu kulitnya jadi keluar menjadi beras.
yang putih bagus. Jadi maknanya kalau pengen cepat berhasil harus demen ngaji sama temen. Pegangin aja temen. Mau ngopi, tenang, gua masakin, gas masih ada. Gitu, ajarin gua. Begitu. Begitu. Saya zaman dulu belajar, kalau mau diceritakan itu ama bayai baba itu ya realnya enggak nyampe. Kalau dari A sampai Z dari mulutnya mah sampai 200 kitaban tuh enggak nyampe. Tapi saya itu ya namanya kadang belajar kurang uang gitu, pulang. Kadang pulang gak sebentar, saya lama, kadang sebulan, tapi sambil ngaji juga di Tenara, di Serang itu, di Lempuyang tuh ngaji. Tapi saya gak mondok gitu. Nanti balik ke pondok kerja bakti. Yang ketinggalan, kadang minta dibacain, kadang pinjam kitabnya nyoret sendiri. Jadi ndak ada kitab yang gak khatam, nggak ada kitab yang lompat gitu. Selalu yang lompat ini kita nggak ngaji, selalu minta catatan kepada teman-teman yang ngaji begitu, siapa yang ini. Jadi sehingga kitab itu enggak ada yang bolong, semuanya punya uraian, punya catatan dari kiai. Kalau kita nggak hormat sama teman, nggak dikasih sama temannya begitu, maka ta'zimus syuraka itu dalam rangka ta'zimil ilmi, dalam rangka hormat sama ilmu, sama teman-teman, enak sama teman-teman. Jadi jangan jadi saingan, tapi jadi mitra begitu. Saingan nggak bagus, mitra bagus begitu. Mitra, karena kita butuh sama teman. Kadang kita nyoret, ada aja yang kelepasan. Kadang pikir kita ini bisa, tapi pada akhirnya kita lupa apa arti ini. Tuh begitu. Maka ngaji itu harus hormat sama teman, khususnya teman yang rajin ngaji. Itu yang kita gaulin. Begitu teman-teman ngaji, kita bergaul. Sama yang kagak ngaji enggak, kita ikut sama Imam Syafi'i. Man la yuhibbul ilma la khaira fi. Orang yang gak cinta ilmu gak ada kebaikan. Saya jarang. Kalau dikata orang kuper, ya mungkin saya disebut kuper juga, kurang pergaulan. Tapi kalau dikata nggak bergaul, enggak juga. Saya bergaulnya sama yang ngaji-ngaji aja, mau tua mau muda. Kalau ngaji saya demen aja, lumayan dapat ilmu banyak begitu. Kalau enggak repot. Maka kalau kita pengen dapat ilmu dan dapat berkah ilmu, agungkan teman-teman kita, hormati teman-teman kita yang ngaji bareng sama kita begitu. Itu membuat grup WA ceng-cengan mulu isinya. Ada nggak yang kayak begitu? Saya curiga ini, nyengirnya ini gitu. Jangan sebarin tuh ilmu begitu. Itu sebarin grup yang agak ngaji, belum ulang riyad ke nyebarinnya agak mulu, nyebarinnya gitu. Ya Allah begitu. Nih siapa yang mau di grupnya ada janda begitu. Begitu. Ini saya curiga sama ketawa-ketawanya ini. Ada aja yang kagak begitu. Begitu. Jangan, yang bagus-bagus begitu. Nih coba hasil ngajimu, pakai voice note, di share begitu, biar bagus.
Namanya ta'zim ilmu. Wa man yata'allamu minhu, dan ta'zim kepada santri, kepada orang yang belajar. Yang belajar dihormati, kasih makan, itu hormat sama ilmu. Hormat, begitu hormat sama ilmu. Sama orang-orang belajar, kasih makan. Saya banyak guru, begitu makan, begitu bagi. Apalagi kalau di Serang itu, kalau udah maulid bakul-bakulan nasi, kata Bunyai, bawa pondok jadi makan, baca begitu, makan ya. Dalam rangka ta'zimul ilmi, hormat sama ilmu, kasih makan sama orang, kasih makan, begitu. Itu namanya hormat sama ilmu. Begitu sama orang yang belajar itu hormat. Maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, kalau ada orang ngaji sama beliau, marhaban biwasiyati Rasulillah, selamat datang orang yang telah mendapatkan wasiat Rasulullah. Orang harus ngaji, kalau nggak ngaji mau gimana? Hidup ini udah diatur sama Allah. Jiwa kita harus ditenangkan. Jangan terlalu banyak mikir sana mikir sini, jadi puyang sendiri. Udah mikirin riyad nih, bagaimana biar ngelotok di deras, di program seminggu khatam begitu, harus diprogram, gantian baca, jangan satu orang dia baca kita dengar, kita baca dia dengar. Itu namanya ta'zim ilmu, gantian. Jangan kita merasa nggak bisa, nanti lama-lama nggak bisa terus. Kita harus berani biar bisa. Begitu ta'zim sama ilmu, ta'zim, begitu ta'zim. Ini adalah yang paling penting. Begitu, biar ilmu itu nempel sama kita. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja dah.